Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Abtahudin dari SMK Citra Mutiara. Saya salah satu CGP angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan berperan sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komar SPD, calon guru penggerak angkatan 10 asal SMP Negeri 1 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, dan di kesempatan ini saya akan berperan sebagai seorang coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jason Derajat dari SD 303. Saya angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi. Saya di sini berperan sebagai coach. Silakan simak video saya. Bekasi Brian. Selamat pagi Pak Komar. Selamat pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya Pak Komar hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat, ya segar, dan selalu ingin terus mengupgrade kemampuan diri Pak. Ya. Alhamdulillah ya Pak Komar ya, keadaannya baik. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Pak Komar? Di kesempatan pengawasan atau supervisi tentang kegiatan coaching Pak ini, saya ingin nanti Bapak melihat, mengobservasi, termasuk juga nanti saya harapkan Pak untuk peningkatan kemampuan saya dalam melakukan teknik coaching ini, agar kiranya di akhir nanti Bapak memberikan masukan, memberikan saran untuk kira-kira hal-hal yang mungkin masih jauh dari penerapan coaching yang sebenarnya, kira-kira itu, supaya kemampuan saya dalam hal coaching ini betul bisa menempati sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang coach Pak. Oke, siap-siap. Kira-kira kompetensi apa yang ingin saya lihat gitu, saya observasi? Paling kurang tentu Pak, sebagai seorang coach saya terutamanya harus memiliki kemampuan hadir secara utuh gitu ya, artinya melihat permasalahan secara holistik begitu. Kemudian juga saya bisa mendengarkan dengan aktif gitu akan apa yang disampaikan si coach nanti, termasuk yang paling penting pada kalian semua, bagaimana saya bisa merangkai pertanyaan-pertanyaan untuk pendalaman dalam menggali agar potensi yang dimiliki dan belum terangkat oleh si kaci ini betul-betul bisa terangkat ke permukaan gitu. Sehingga harapan terakhirnya adalah kemampuan saya menggali bagaimana nanti si kaci ini bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Kira-kira itu Pak. Baik, siap-siap. Kira-kira kapan akan dilaksanakannya? Kapan? Sesuai jadwalnya Pak, saya jadwalnya hari ini, dan saya pikir Bapak juga sudah menyiapkan tentang mungkin terkait dengan parameter Iya, sudah saya catat semuanya Pak. Siap Bapak, sekarang saya jalan. Baik, siap. Baik, Pak Komar. Siap Bapak, kita ke ruangan Bapak. Baik, siap. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak. Pak Jajan. Iya. Alhamdulillah. Ada apa ini? Ada kayak? Waktu mau ini. Ada, saya kebetulan sedang santai, sedang relax, tidak ada kegiatan yang itu. Ya, kenapa? Jadi tadi kebetulan saya sudah di supervisi sama pengawas. Iya. Nah, sesuatu hal yang mengganjal. Ibarat saya mau sharing ke siapa ya? Saya bertanya ke Pak. Boleh Pak. Kita ngobrol aja. Kira-kira ada hal apa tadi dengan pengawas? Gini Pak, waktu saya di supervisi di dalam melaksanakan pengawas, ada hal yang mengganjal di saya. Apa ganjalan? Nah itu ganjalannya seperti ini. Pak Jat, nanti disediakan buku teksnya ya, karena Pak Jat tidak menggunakan buku teks nih pada waktu pembelajaran hari ini. Sedangkan waktu itu saya hanya ngobrol. Aduh, gimana menyampaikannya? Sedangkan saya dalam hati saya nggak ini. Dengan apa yang saya lakukan ini udah kayaknya merasa pas dengan pembelajaran saya. Jadi berarti Bapak merasa ada masalah dengan hal tersebut. Ini yang mau kita obrolkan. Ya. Jadi masalah inti dasarnya adalah Bapak
ditegur mungkin oleh Pak Pengawas tadi. Pengawas, iya. Alasan penegurannya karena Bapak dalam pembelajaran tidak menggunakan buku teks. Nah, baik ya. Terus kalau boleh tahu nih Pak, yang Bapak rasakan saat Bapak mengajar ketika Bapak tidak menggunakan buku teks, apa keuntungannya atau apa yang Bapak rasakan ketika tidak menggunakan buku Pak? Ketika saya tidak menggunakan buku teks, misalkan banyak pembelajaran yang lain Pak. Karena saya sudah menggunakan sumber pembelajaran yang lain. Itu yang saya rasakan mengganjal sekali di kenapa. Jadi dan selama ini pun berarti Bapak memang lebih menggunakan sumber atau media lain sebagai sumber pembelajaran. Karena saya merasa ini nih yang tepat untuk pembelajaran pada yang harus saya terapkan di anak di kelas ini, karena udah sesuai dengan kurikulum dan seperti itu. Dan termasuk Bapak Pengawas pun mungkin lebih menganjurkan agar Bapak tidak menggunakan buku teks. Sekarang ini Pak, kalau misalnya gitu ya, Bapak menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar dari sumber-sumber belajar lain yang Bapak selama ini manfaatkan. Kira-kira kalau Bapak menggunakan buku teks, apakah itu akan menghambat anak-anak Bapak dalam hal mereka melakukan eksplorasi konsep dan pengetahuan kira-kira Pak? Menurut saya enggak juga sih Pak, malahan menurut saya juga sepertinya menambah memperkaya untuk pembelajaran di kelas. Memperkaya hasanah pengetahuan anak sekaligus sumber belajar. Betul. Nah, jadi kira-kira nih ke depan kira-kira mau seperti apa nih yang Bapak ingin lakukan dalam pembelajaran kepada anak tadi? Nah ini kan saya sudah katakan teguran tersebut menjadi saya menjadi pemacu yang buku teks juga perlu Pak untuk diterapkan. Bagus Pak. Saya pun setuju Pak, dan saya juga dalam hal mengajar tetap saya mendasarkan pada buku teks, lalu saya tambahkan dengan sumber-sumber lain. Ada kalanya dari yang dari seperti Bapak, dari internet dan lain-lain. Wah, rasanya bagus sekali. Lalu terkait dengan masalah Bapak tadi mungkin ada perasaan tidak enak dengan pengawas ini. Apa langkah yang kira-kira Bapak akan ambil? Saya sebenarnya ingin diskus dulu kepala sekolah apakah lebih baik saya bertemu langsung dengan pengawas atau hanya perlu disampaikan saja lewat kepala sekolah. Tapi sebaiknya saya akan menyarankan kepala sekolah saya ingin ketemu langsung. Bagus sekali. Saya setuju. Sekaligus mungkin nanti Bapak bisa mendudukan masalah. Kalau saya pikir sih mestinya ini bukan sebuah masalah yang sangat berat. Tadi Bapak sudah sangat bagus menggunakan sumber media lain. Tinggal Bapak tadi Pak apa yang bisa dilakukan pengawas selaku memang tupoksi beliau menjalankan kepada kita. Saya pikir itu sudah tidak akan masalah. Nah, selanjutnya kira-kira kapan Bapak akan lebih baik mungkin Pak untuk memecahkan masalah ini, karena kalau berlarut gitu juga kan. Kira-kira dalam waktu kapan? Rasanya ini besok masih akan ada lanjutan kegiatan supervisi mungkin untuk mapel yang lain. Bisa langsung diskus nanti ke sekolah, minta waktunya ke pengawas untuk berhadapan langsung. Artinya bertatap muka dengan saya apa yang sebagai teguran dari pengawas itu nanti mungkin apa sih yang harus saya lakukan ke depannya. Bagus sekali Pak, saya sangat setuju dan mudah-mudahan langkah Bapak tadi ke anak-anak dan juga ke pengawas bisa membawakan hasil yang memuaskan. Hasilnya sudah cukup Pak. Iya. Bapak masih ada kegiatan lain atau hal yang ditanyakan lagi? Di sharing? Mungkin itu aja, mungkin saya sharing dari tadi saya mencoba mana ini bisa minum Pak, minum dulu Pak. Ya Allah. Terima kasih Pak. Iya Allah. Ya. Seperti itu. Sukses Pak. Saya yakin Bapak akan bisa mengatasi hal ini. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Berbagi dengan saya. Artinya kemana saya harus mengambil dengan senang hati Pak. Dengan senang hati, senang sekali bisa bertemu dengan dan besok-besok saya akan tunggu nih lanjutan setelah melakukan tindak lanjut tentang pembelajaran dengan menggunakan sumber buku teks, juga Pak Jajat menyelesaikan tanda kutip masalah ini dengan Bapak pengawas. Baik, semoga sukses Pak ya. Terima kasih Sama-sama Pak Jajat, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, bagaimana tadi proses catching yang sudah dilakukan Pak Komar? Alhamdulillah Bapak, saya tadi sudah melakukan cutting. Barangkali sebagaimana yang Bapak hadir di sana, mungkin Bapak, justru saya berharap Bapak punya penilaian ataupun juga punya pandangan tentang cutting yang dilakukan. Saya sendiri memang merasa bahwa sebagai seorang coach tentu saja kita harus mendasarkan yang kita lakukan itu pada sebuah alur yang benar. Betul. Dari sebut alur kita tadi itu Pak, saya Betul. berusaha untuk di awal tadi bertanya tentang yang menjadi tujuan tentang pembicaraan kami dengan Kaci. Iya, Kemudian betul sekali. saya coba juga memetakan tentang permasalahan lewat identifikasi tadi, Iya. termasuk saya menggali tentang rencana tindakan yang si Kaci bisa lakukan, termasuk tadi komitmen Kaci untuk kapan dia akan melaksanakannya, kapan dia akan menerapkannya. Saya sudah coba menerapkan itu. Di samping juga tadi saya hadir untuk menjadi pendengar yang setia. Tadi saya tidak memotong pernyataan-pernyataan. Hanya barangkali ada yang saya rasa kurang itu ketika saya menggali pertanyaan, rasanya kurang terlalu ini. Nah, ini saya malah minta saran Pak supaya ke depan saya mungkin bisa lebih meningkatkan untuk bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali itu Pak ke Bapak kira-kira Pak ya. Baik Pak Komar, dari proses yang Pak Komar lakukan Siap, dengan Pak. coaching barusan saya mendapatkan catatan. Siap, Pak. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Ya. Izin saya mencatat ya Pak ya. Silakan Pak Komar, silakan. Ini untuk kebaikan dan kemajuan kita khususnya untuk Pak Komar. Siap. Untuk dikata lagi coachnya sebagai coachnya. Yang pertama tadi saya lihat bahwa Pak Komar sudah melaksanakan kompetensi dengan menggunakan alur tirta. Ya. Terima kasih Jadi, Bapak ya. dari tujuan sudah dilaksanakan, dari identifikasi permasalahan itu sudah juga dilaksanakan, terus aksi atau rencana aksi pada penggalian si coachingnya itu juga sudah dilaksanakan. Tetapi benar sekali tadi Pak Komar yang Pak Komar rasakan ya bahwa ada beberapa pertanyaan yang kurang reflektif atau berbobot yang disampaikan kepada kacinya. Saya juga merasakan itu Pak, ada hal yang kok itu yang ditanyakan ya maksudnya tadi gitu Ya, Pak. Iya, seperti iya. itu Pak Komar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu diperbaiki dan direvisi Siap, Bapak. Siap. lagi dalam pelaksanaan coaching nantinya. Siap, Ya. Bapak. Ya. Dalam pelaksanaan coaching terhadap coachingnya, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang memang benar harus diperbaiki ya, seperti itu ke depannya. Tapi tetap semangat, hanya itu aja sih ya yang bisa saya katakan dari hasil tulisan atau analisa yang saya lihat antara pelaksanaan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Komar. Siap Bapak, terima kasih Bapak untuk masukannya Pak. Pak Komar ya, tetap semangat ya. Insya Allah Bapak, selalu untuk dalam rangka kita berkolaborasi dengan teman, termasuk barangkali cutting ini juga kan bagus untuk anak-anak Pak ya. Betul, itu bisa Siap. diterapkan kepada murid juga. Siap. Siap. Anak-anak atau Pak Komar bisa lebih menggali potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Setuju Bapak. Tidak lupa Pak Komar juga harus bisa mengajak tuh rekan sejawat Pak Komar ya. Setuju Bapak, insya Allah, Melakukan Pak. seperti itu, melakukan coaching, melaksanakan coaching ya. Saya lakukan Pak. Iya, agar semua rekan sejawat juga bisa menumbuhkan atau menggali potensi yang dimiliki dirinya. Amin Bapak. Terima Ya. kasih Bapak. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan Pak Komar. Luar biasa Bapak. sekali ya. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu melaksanakan coaching terhadap Amin, rekan Bapak. sejawat dan bisa mengajak rekan sejawat Amin, untuk menggali potensi yang dimilikinya. Bapak. Baik Pak Komar ya. Terima Terima kasih ya. kasih, Bapak. Kalau semangat ya. Iya, siap. Pak Jajat juga ya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya ganggu waktunya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Silakan Neng, duduk. Silakan duduk Neng. Makasih Pak Adi. Iya. Ada apa Neng? Ini Pak Adi, saya mau curhat. Iya, curhat tentang apa ya Neng? Jadi Pak Adi, beberapa hari ini tuh saya nggak bisa belajar matematika sama guru yang baru. Oh, berarti tujuan Neng kesini
itu mau curhat tentang pembelajaran matematika. Emangnya ada masalah apa Neng Ulfa? Iya Pak Adi, jadi kan beberapa hari ini kan kita dapat guru baru, itu Pak Komar. Nah saya tuh nggak cocok belajar sama Pak Komar Pak Adi. Jadi saya kesulitan, saya nggak ngerti sama sekali. Pak Komar tuh ngejelasinnya tuh saya nggak ngerti Pak Adi. Padahal dulu sama Pak Jajat saya ngerti banget. Gitu. Kenapa yang dimaksud nggak ngerti itu gimana? Kan sama Pak Jajat ngerti, sama Pak Komar nggak ngerti. Yang membedakan itu apa itu? Yang membedakan? Soalnya gini Pak Adi, jadi kalau Pak Komar itu ngajarnya kita suruh baca buku, terus habis itu kita nyatet. Jadi Pak Komar tuh ngejelasin aja di papan tulis, terus-terusan ngejelasin, terus nyatet, habis itu ngasih latihan. Bahkan jadinya saya bosen belajar sama Pak Komar, gitu Pak Adi. Gitu. Jadi Pak Komar menyampaikan pembelajarannya itu nyatet, terus menjelaskan, jadi bosan gitu ya. Iya Pak Adi. Emang menurut kamu hal yang menarik dalam pembelajaran matematika, menurut kamu ya, itu seperti apa? Ya kan paling nggak ada gamesnya, terus kemudian ada prakteknya, ada pembelajarannya pakai video kayak Pak Jajat tadi. Kalau Pak Jajat itu nggak semuanya terus nulis, terus habis itu disuruh baca buku, terus habis itu ngerjain soal. Enggak, kalau Pak Jajat itu awal-awalnya ada games dulu, ada ice breaking dulu, terus habis itu di tengah-tengahnya kita ada games. Jadi saya tuh nggak bosan di kelas. Iya, berarti Pak Komar dan Pak Jajat itu berbeda ya dalam menyampaikan. Berarti kamu menginginkan bahwa pembelajaran yang kamu lakukan itu ada hints-nya, ada tayangan-tayangan yang lainnya ya, agar kamu bisa lebih paham lagi dalam pembelajaran itu. Selama ini setelah kamu belajar dengan Pak Komar, hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam pembelajaran matematika ketika kamu tidak paham dalam pembelajaran matematika? Ya paling saya tanya Lucy Pak Adi. Jadi kalau misalnya nggak ngerti, kan itu nggak ngerti banget tuh saya kalau Pak Komar lagi jelasin juga, karena Pak Komar tuh kalau ngejelasin tuh ya lihat papan tulis, nggak lihat kita, jadi nyatet aja kayak gitu. Nah biasanya tuh karena sebelah saya itu tempat duduknya tuh bareng Lucy, ya biasanya saya tanya Lucy. Kalau pas saya tanya Lucy itu saya bisa Pak Adi. Berarti ada ya, Lucy sudah bisa memahami pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Komar gitu ya. Nah jadi kamu bisa mendiskusikan bersama Lucy gitu ya dalam hal meningkatkan kemampuan kamu dalam pembelajaran di pelajaran matematika, khususnya untuk pelajaran Pak Komar. Nah setelah kamu gitu ngobrol dengan Neng Lucy ya, kamu sudah bisa membantu Neng Ulfa untuk pembelajaran matematika berarti ya? Iya Pak, soalnya Lucy itu pintar banget Pak. Jadi kalau Lucy siapapun gurunya, ya dia mah tetap bisa Pak. Soalnya dia udah otaknya cerdas banget Pak. Oke, selain kamu belajar terhadap Lucy ya, hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam pembelajaran matematika itu? Ya paling kalau di rumah tuh saya suka nonton YouTube untuk nambah saya ngerti. Soalnya sebelumnya Pak nilai saya tuh bagus di matematika. Jadi saya tuh kalau Lucy 100 ya saya 98 gitu. Nah kalau sekarang Pak, Bapak tahu nggak nilai saya berapa? Berapa nilai kamu? 70 Pak. Jadi saya sedih banget, makanya saya mau diskusi sama Bapak. Soalnya nilai saya turun banget kan. Jadi mama saya juga marah gitu. Nah jadi kalau di sekolah saya coba belajar sama Lucy, kalau di rumah saya coba nonton YouTube gitu Pak. Jadi supaya saya lebih ngerti. Nah, alhamdulillah Pak, kalau pas saya udah belajar sama Lucy terus nonton YouTube, alhamdulillah akhir-akhir ini tuh saya lumayan ngerti tuh Pak gitu. Oke, berarti kamu sudah bisa ya ketika kamu terkendala dengan pembelajaran Pak Komar, kamu bisa berdiskusi dengan Lucy ya sama pembelajaran YouTube. Kira-kira selain Lucy ada gak teman kamu yang mau bantu kamu untuk melakukan pembelajaran matematika agar kamu itu lebih maksimal?
Kalau di kelas mungkin Rosiwi ya Pak. Kalau Rosiwi juga bagus tuh matematikanya. Jadi kalau di kiri kanan saya itu yang duduk tuh Lucy, kalau di kiri saya Rosiwi. Mungkin nanti selain sama Lucy, saya juga bisa belajar sama Rosiwi mungkin ya Pak. Oke, ya kira-kira kapan tuh akan kamu diskusikan, kamu obrolkan dengan Rosiwi itu? Abis istirahat ini deh Pak, soalnya memang kendalanya kalau Lucy juga sibuk Pak, soalnya Lucy itu sering ini kan kegiatannya tuh padat karena kan juga sebagai ketua OSIS. Kalau Lucy itu agak senggang waktunya, jadi saya habis istirahat ini saya diskusilah sama Rosiwi. Oke, ya berarti siang ini kamu akan ketemu sama Rosiwi ya. Nah, coba kamu ngobrol, kamu tanyakan, kamu diskusikan dalam hal pembelajaran matematika agar kamu bisa maksimal lagi dalam pembelajarannya Pak Komar, sehingga kamu tidak terkendala lagi dalam pembelajarannya. Jadi secara tidak langsung kan kamu sudah memberikan jawaban untuk diri kamu sendiri ya, bahwa apa yang perlu kamu lakukan untuk meningkatkan kompetensi kamu di pembelajaran matematika itu bisa didiskusikan dengan tadi ya Bu Lucy, Bu Rosiwi, kalau di rumah kamu di YouTube. Nah, kira-kira setelah kamu melakukan itu, ada lagi gak yang akan kamu lakukan? Setelah diskusi sama Rosiwi Pak? Iya. Ya kalau sudah diskusi sama Rosiwi, nanti saya makin giat lah Pak belajarnya. Terus saya mau coba untuk nanya kiat-kiatnya belajar sama Pak Komar tuh supaya saya juga bisa nangkep kayak Rosiwi sama Lucy itu bagaimana. Oke, betul sekali ya apa yang Neng Ulfa sampaikan ya. Jadi Neng Ulfa bisa bertanya secara langsung kepada Pak Komar gitu ya. Ketika Neng Ulfa tidak paham dalam pembelajaran Pak Komar, Neng Ulfa langsung ya ngobrol, tanyakan ke Pak Komar, ini saya harus seperti apa caranya, seperti itu ya. Iya. Kayak ada lagi yang bisa saya bantu selain itu? Cukup sih Pak, itu aja. Untuk sementara itu aja. Saya kalau pelajaran lain saya nilainya masih bagus Pak. Meskipun nggak 100 ya 99 lah. Iya ya, tetap ya harus semangat belajarnya ya Neng Ulfa ya. Ya pasti Untuk Pak. matematika apalagi ya Pak Komar meskipun guru baru, dia juga guru yang luar biasa, yang bagus, yang bisa mengantarkan anak didiknya itu menjadi anak didik yang pintar untuk pelajaran matematika. Ya, Kayak Pak. setelah kamu nanti ngobrol sama Rosiwi atau sama Lucy juga ya, nanti ceritakan lagi ke Bapak ya, tindak lanjutnya seperti apa nanti ya. Bapak nggak sabar nih pengen dengar cerita kamu nih, hasil dari pembelajaran kamu dengan Rosiwi dan Lucy ya. Iya, baik Pak. Bapak tunggu segera ya. Iya. Kalau misalkan kamu sudah berbicara sama Lucy sama Rosiwi. Iya, baik Pak. Ini kebetulan juga udah waktunya udah mau break, jadi saya mau langsung ketemu Rosiwi Pak sekarang. Baik. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Ya saya sekarang udah mulai tahu tuh harus ngapain kalau misalnya supaya nilai saya juga jadi bagus, terus mama saya jadi senang lagi. Iya, Terima kasih ya, betul Pak. sekali. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Adi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.